mewakili dari teman-teman tim medis dari Rumah Sakit PGI Cikini mengucapkan terima kasih banyak kepada Gereja GBI Rock Fluid atas sumbangan makanannya kepada kami teman-teman medis yang di garis depan. Kami berdoa dan kami percaya semoga apa yang pemberian kalian ini akan Tuhan balaskan berkali-kali lipat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Asrama Putri mengucapkan terima kasih atas makanan dan minuman dari GBI Rock Fluid dan Indodina Restoranta. Doa kami, Tuhan selalu memberikan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih. Salam, kami Asrama Putra Yayasan Papasia mengucapkan limpah terima kasih kepada keluarga besar GBI Rock Fluid dan Indodiner yang sudah kesekian kali memberkati kami melalui makanan dan minuman. Kami percaya semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru karena kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Oh Yesus, menyegarkan jiwaku. Hidupku takkan sama karena Kau bertata di dalam hidupku Tuhan.
Yesus, Kau segalanya. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan masuk ke ibadah online minggu ini. Saudara, waktu berjalan begitu cepat. Tanpa sadar kita sudah hampir 3 bulan di karantina di rumah. Tapi apapun juga tidak menghalangi saudara dan saya untuk beribadah mencari Tuhan. Saudara, minggu ini tanggal 31 Mei kita bersyukur, kita beruntung, kita akan dilayani oleh Ibu Nancy Limantono akan menyampaikan firman Tuhan mengenai iman dan hikmat. Saudara akan belajar mengenai bagaimana iman dan hikmat yang harus kita miliki ketika menghadapi masa-masa sulit dalam masa COVID-19 ini. Saudara akan dibawa ke dalam satu era yang disebut dengan new normal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara, the power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata, aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala. Tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri
kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Yosua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah, saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku satu kali, semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus, saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13, saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba, ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis, bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap proteksi-Mu Tuhan, di adanya wabah ini Tuhan, di adanya pandemi ini Tuhan. Kau tetap memproteksi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
Bapak Ibu, selamat hari Minggu semuanya. Kita semua saat ini di rumah karena kita semua ngalamin pandemi COVID. Semua orang di seluruh dunia saat ini sedang wait and see. Wait apa? Mereka menunggu kapan ya kira-kira akan benar-benar berakhir pandemi ini. Para ahli biostatistika melihat orang-orang yang terinfeksi baru, data tanggal-tanggal, kemudian mereka menanti kapan benar-benar kurvanya akan menurun. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang terjadi di beberapa negara ketika mereka bersukacita karena lockdown yang mulai sudah dibebaskan sedikit. Ternyata apa yang terjadi, mereka happy banget, mereka clubbing. Barusan kita tahu ada satu negara ternyata terinfeksi baru lagi lebih dari 100 orang. Jadi di mana kita selalu berharap semua orang di muka bumi ini sedang menanti. Kapan ya COVID ini akan benar-benar berakhir? Kapan ya vaksinnya akan benar-benar ditemukan? Dan selanjutnya apa yang dilakukan orang-orang di muka bumi ini? Mereka menunggu dan melihat apa yang akan terjadi ke muka bumi di depan ini. Mereka menanti-nanti karena tidak bisa dipungkirin Bapak Ibu. Ketika kita semua work from home, ketika kita belajar dari rumah, ketika semua belanja dari rumah, ibadah dari rumah, tanpa disadari selama 3 hampir 4 bulan ke depan nanti ada banyak perubahan-perubahan terhadap pola hidup. Yang paling mudah aja, kalau sebelumnya kita ngelihat teman kita ketemu di gereja, shalom, apa kabar, kita jabat tangan, kemudian gak jarang dari kita cipika-cipiki. Tapi apa yang terjadi sekarang, begitu kita lihat teman kita, wah ada manusia ini, jangan-jangan dia terinfeksi juga. Paling enggak akhirnya kita kasih salam dari jauh, shalom, kita seperti itu. Kalau dulu kita melihat orang, hacing gitu ya, apa yang terjadi? Bless you, kita bilang gitu. Hacing lagi sekali, bless you. Tapi sekarang begitu kita lihat teman kita hacing 2 kali, apa yang kita lakukan? Kita lari Bapak Ibu, karena kita pikir oh ini orang sudah terinfeksi. Budaya yang berubah, pola hidup yang berubah. Kalau dulu di tasnya para ibu-ibu yang disimpan apa? Parfum Bapak Ibu. Tapi sekarang pola hidup berubah. Yang disimpan bukan lagi parfum di dalam tas, tapi hand sanitizer. Jadi semua mengalami shifting, ngalamin perubahan. Manusia di muka bumi ini sedang wait and see. Kapan ya benar-benar akan berakhir. Dan melihat apa ya yang terjadi perubahan ke depan ini. Yuk mari kita lihat selanjutnya. Orang bilang new normal. Tapi kita lebih baik pakai firman Tuhan aja. New season. Karena kalau orang new normal apa yang akan terjadi ke depan ya? Kita sudah gemeter, kita sudah was-was. Gimana nanti dengan bisnisku, gimana dengan sekolahku, gimana dengan keluargaku. Semua orang lagi berpikir gimana. Tapi mari kita pakai yang sesuai firman Tuhan aja. Kita bicara tentang new season. Apa yang harus kita lakukan di new season? Mari kita belajar bersama-sama pada hari ini. Next kan, mari kita lihat ya. Nah, new normal itu sendiri pengertiannya apa sih? Kalau kita belajarin, new normal adalah perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulasi terhadap otak kita selama beberapa waktu tertentu akhirnya merubah pola hidup kita. Gitu ya. Itu new normal. Bicara itu ada ekonomi, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, pola hidupnya mulai shifting Bapak Ibu, berubah, mengalami perubahan. Selanjutnya, kita belajar di sini bahwa kehidupan itu bukan hanya kita jangan khawatir gimana ya nanti new normal, gimana ya kehidupanku, gimana bisnisku, gimana keuangan anak-anakku. Bumi ini dari dulu Bapak Ibu selalu mengalami perubahan demi perubahan, shifting demi shifting. Yang tidak berubah adalah firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Tapi bumi dari awal diciptakan selalu mengalami perubahan. Kita lihat dari zaman ke zaman, zaman batu. Zaman batu pun kalau Bapak Ibu pelajari di sejarah itu terdiri dari beberapa zaman lagi. Setelah itu ada zaman tembaga, zaman apa, berubah. Setelah zaman batu kita melihat zaman Mesopotamia. Bumi berubah Bapak Ibu, mengalami perubahan. Di sini Mesopotamia bicara tentang Mesir kuno, Cina kuno, kita bicara negara-negara. Kemudian bumi maju lagi. Apa yang terjadi? Kita melihat zaman pertengahan.
Ya, kalau kita lihat film-film Hollywood, kadang juga ada settingnya, ngambil setting juga zaman-zaman pertengahan. Lanjutkan lagi, kita sekarang masuk ke mode awal modern. Setelah itu kita masuk lagi ke zaman yang lebih maju lagi, zaman modern. Dan tidak bisa dipungkiri, zaman modern terus maju tanpa terasa kita sudah ada di zaman yang disebut zaman milenial, Bapak Ibu. Di mana gadget, di mana digital menjadi hal yang utama. Bapak Ibu, kita jangan berfokus, aduh gimana ya ke depan new normal, aku belum siap. Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena dalam hidup ini tanpa kita sadari hari demi hari pun kita sudah menjalani perubahan demi perubahan. Itu bicara tentang perubahan global. Pribadi kita pun mengalami perubahan demi perubahan. Jadi hidup itu selalu berubah Bapak Ibu. Selalu shifting. Jadi jangan khawatir akan perubahan di depan. Oke, next kan lagi. New season dalam kehidupan kita, new normal dalam kehidupan kita. Apa? Sewaktu kita masih jomblo, kita bekerja, mau pulang jam berapa, kita mau belanja untuk hobi kita, baju kita, semua sesuai dengan hati kita nggak memikirkan tanggung jawab yang lain. Tapi masuk perubahan dalam hidup kita, umur bertambah, masuk dalam pernikahan. Ketika masuk dalam pernikahan kita nggak bisa egois lagi, pulang semau gue, belanja semau gue. Tapi begitu masuk pernikahan kita punya tanggung jawab paling tidak dengan pasangan kita. Maju lagi, berzaman maju lagi, apa yang terjadi? Kita sudah punya baby, next kan Pak Janus, tolong next kan lagi. Kemudian kita punya bayi. Berubah lagi Bapak Ibu ketika punya bayi. Harus bangun subuh-subuh. Tidur nggak bisa nyenyak karena ada apa? Tangisnya bayi, hidupmu berubah, nggak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa bilang aku nggak mau berubah, aku nyaman di posisi hidupku sekarang. Tidak bisa, karena hidup hari demi hari, waktu demi waktu ngalami perubahan, ngalamin shifting, kita siap atau nggak siap, ready or not, kita akan ngalami perubahan. Selanjutnya lagi ketika kita jadi opa oma, beda lagi pola hidup kita. Yang dulunya kita bekerja untuk hidupin anak cucu, sekarang jadinya apa? Tukang jaga Bapak Ibu ketika jadi opa oma. Jaga kesehatan, jaga rumah, jaga cucu. Polanya berubah Bapak Ibu. Itu gak bisa dipungkirin. Oke, kita lihat ayat ini. Firman Tuhan berjanji kepada manusia, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dan dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sepastinya musim berubah, kehidupan pun akan berubah. Tapi Bapak Ibu selalu ada pengharapan dalam setiap musim kehidupan. Sedingin-dinginnya cuaca musim, setinggi-tingginya salju, kita yakin bahwa akan ada di depan musim semi. Sepanas-panasnya matahari terik, sesengit-sengitnya panas, tapi kita tahu suatu kali tetap akan ada mendung. Itulah kehidupan, sepastinya cuaca berubah, sepasti itu pula kehidupan berubah. Kita nggak bisa nahan perubahan dalam hidup, tapi kita yang harus ikut bersama-sama Tuhan mengikuti perubahan tersebut. Oke, kita lihat lagi, maju lagi. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Disitu dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita nggak bisa berpikir nanti kalau aku udah menikah gimana ya, kalau aku udah punya anak gimana. Jalani aja hidupmu, ketika kamu menjalani hidupmu toh bisa terjalani. Nah, saya waktu kuliah di Surabaya Bapak Ibu, di Universitas Petra. Kemudian saya menikah sama Pak Roni, dibawalah saya ke suatu kota kecil sekali, di mana waktu sebelumnya saya jadi anak papi mami, semua serba tersedia, semua serba mbak yang lakukan. Saya menikah, masuk ke kota kecil, di situ tiba-tiba saya menjadi istri gembala. Awalnya saya berpikir gimana ya, tapi ketika saya jalani hidup saya bisa.
Kemudian terus kami mengembalakan di Lombok. Kemudian oleh kemurahan Tuhan di Lombok ada klinik, ada perumahan. Semua sudah mulai mantap, semua sudah mulai nyaman. Oleh Pak Gembala, Pak Timotius Arifin, kami diutus pindah ke Malang. Pada waktu mau pindah, kita juga berpikir lagi, aduh gimana ya nanti kalau pindah ke Malang. Sekarang semua di kompleks di Mataram, saya mau butuh apa-apa full timer begitu banyak, minta tolong ini ya, rumah bocor minta tolong ya, minta tolong ini itu. Tapi begitu di Malang gimana? Pikir, namanya orang perempuan kadang-kadang mikirnya lebih jauh Bapak Ibu. Tapi begitu pindah Malang, dijalani bisa. Makanya firman Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mikirnya jauh, padahal kalau dijalani belum tentu semengerikan dengan apa yang kita khawatirkan hari ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi kemudian? Sama Pak Arifin diutus lagi pindah ke Jakarta. Saya nangisnya bukan nangis biasa tapi nangis bombay, mata sampai bengkak. Kenapa alasan saya nangis bombay? Karena gini Bapak Ibu. Waktu di Malang, sekolah anak saya itu tinggal jalan kaki, sekolahnya tetangga Bapak Ibu. Enggak sampai 200 meter. Jadi anak saya buku ketinggalan, pulang ngambil buku. Penghapus ketinggalan, pulang ngambil penghapus. Begitu Pak Arifin kasih tugas pindah di Jakarta, dari rumah ke sekolah 33 km Bapak Ibu. Dan apa yang saya bayangkan, yang nomor 1 SMA, yang paling kecil SD, tengah SMP, beda jamnya pulang. Saya nangis, karena apa? Saya khawatir nanti gimana kalau anak saya yang SD harus nungguin kakaknya yang SMA pulangnya jam 3. Dia pulang jam 11, kalau pulang lagi ke rumah nggak mungkin keburu. Ini Jakarta saya mikir 33 kilo Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nangis. Nangis karena apa? Saya mengkhawatirkan nanti gimana anakku tinggal di Jakarta, betapa capeknya teman-temannya nanti egois begini begitu. Tapi begitu kami benar-benar pindah ke Jakarta, kami jalani bersama-sama, kami bisa menikmati hidup bersama-sama. Makanya ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Di situ dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok punya kesusahannya sendiri dan ketika kita jalani toh kita bisa menjalaninya Bapak Ibu. Yang penting kita jalani sekarang. Bukan berarti kita nggak preparing, tapi jangan terlalu khawatir hal yang jauh-jauh Bapak Ibu. Semua itu ketika kita jalani bersama-sama Yesus dan prinsip saya diutus kemanapun oleh Pak Gembala kami, yang penting bersama Tuhan dan bersama keluarga kita bisa menjalaninya. Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak hal yang di luar prediksi kita, di luar kendali kita, yang tidak bisa kita jawab dan tidak bisa kita hentikan. Tapi firman Tuhan berkata, sudah jangan kamu khawatir yang jauh-jauh. Jalani hari ini dengan ngucap syukur, kamu besok, hari besok susahnya sendiri ketika kamu jalani kok bisa ya. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir, nanti new normal gimana? Jangan khawatir yang jauh-jauh hari esok. Karena setiap musim pasti ada sukacitanya sendiri. Oke, kita lanjut. Firman Tuhan itu sudah jelas dari awal Bapak Ibu. Di dalam pengkhotbah dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Jangan kita khawatir untuk waktu-waktu yang masih jauh ke depan. Firman Tuhan di sini dikatakan, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk memeluk, nah ternyata bicara tentang pandemi COVID, larangan untuk himbauan untuk social distancing ini ternyata ada di firman Tuhan di pengkhotbah loh. Ada waktunya untuk peluk, tapi ternyata ada waktunya untuk menahan diri untuk memeluk. Tapi habis ini musim berubah, saya percaya kita ada waktunya untuk kembali memeluk lagi. Dikatakan ada waktunya untuk mencari, ada waktunya untuk membiarkan rugi. Untuk menyimpan, untuk membuang. Kadang-kadang kita bekerja Bapak Ibu. Bisnis, kerja, yaitu memang tanggung jawab kita. Mengumpulkan, menabung, saving, kita investasi ini itu. Tapi firman Tuhan ngajar, ada kalanya waktu di mana Tuhan izinkan. Di situ dikatakan membiarkan rugi atau membuang. Waktu suami saya masuk di rumah sakit Pak Roni 16 hari, itu hari demi hari Bapak Ibu.
Pak Roni disuruh tanda tangan sama dokter, sama susternya. Pak, ini vitamin 1 botol 700.000. Sehari berapa botol? Mau nggak Pak? Iya, kan namanya mau sehat Bapak Ibu, tanda tangan. Pak Roni WA di grup, nih aku tanda tangan barusan ada vitamin 700.000. Saya pikir apa? Yang penting suamiku sehat, yang penting suamiku sembuh, nyawanya berharga. Nanti rezeki datang lagi, uang bisa dicari lagi. Makanya Bapak Ibu firman Tuhan berkata, semua ada waktunya. Ada waktu mencari, tapi juga ada waktu membiarkan rugi. Ada waktu menyimpan, ada waktu membuang. Kita nggak bisa menyesali Bapak Ibu. Nanti rezeki Tuhan kasih sendiri. Tapi semua ada waktunya. Semua ada musimnya. Jangan terlalu dikhawatirkan sekarang Bapak Ibu. Kemudian ada waktu untuk berdiam diri. Tapi juga ada waktu untuk berbicara. Lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu yuk. Ternyata semua ada ayatnya di dalam pengkhotbah. Termasuk bicara musim yang berubah, new normal, kita khawatir bicara pandemi. Firman Tuhan berkata di dalam pengkhotbah 3 tadi juga. Tak ada yang lebih baik daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup Bapak Ibu. Semua bisa terjadi, nikmatilah kesenangan dalam hidup. Bapak Ibu, saya dengar kabar nggak bisa dipungkiri dalam masa pandemi di mana harus di rumah aja, suami istri malah ribut Bapak Ibu. Karena apa? Lu lagi. Yang tadinya suami bekerja, sekarang suami nggak boleh bekerja di rumah, akhirnya lu lagi. Duit nggak ada, lu lagi. Jadi seperti itu. Tapi marilah nikmatin hidup. Firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu nggak bisa ditambah dan nggak bisa dikurang. Zaman maju, semua serba maju. Itu sudah ada dalam ketetapan Tuhan. Firman Tuhan berkata nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Yuk yang di rumah kita baca sama-sama ayat ini. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Bapak Ibu dengan adanya pandemi ini orang bisnis ngalamin semuanya ngalamin goncang-gancing semuanya tidak sesuai prediksi supaya manusia takut akan Tuhan. Yang sekarang ada ternyata firman Tuhan bilang dulu sudah ada. Dan yang akan ada pun sudah lama ada. Kita nggak tahu Bapak Ibu tahun 2020 apa yang terjadi, tahun berapa apa yang terjadi. Tapi kalau kita tarik kembali dulu sudah pernah ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah bicara tentang pandemi COVID, ternyata pandemi sudah pernah ada. Kita lihat sejarah berkata flu Spanyol 1918 menginfeksi sepertiga populasi dunia. Yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada. Yang nanti ke depan ada, dulu sudah pernah ada. Jadi bukan hal yang baru buat Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Semua ini enggak dilepas di luar kontrolnya Tuhan. Firman Tuhan berkata ini semua terjadi supaya manusia tetap takut akan Tuhan. Musim berganti tapi semua terjadi supaya manusia tetap takut akan Tuhan. Oke, next kan lagi. Nah, dunia dan segala sistem di dalamnya akan selalu berubah. Tadi dari zaman ke zaman pasti terjadi perubahan. Pola pikir berubah. Sosial berubah. Alat-alat berubah. Semua ngalamin perubahan. Nah, sistem semua berubah. Ekonomi berubah. Cara berdagang sekarang pada online. Semua ngalamin perubahan. Tapi sistem kerajaan Allah berkata seperti ini. Dan inilah kalau Bapak Ibu yang di rumah bisa lihat sama-sama acara ini, mari kita baca bersama-sama. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia dan sistemnya yang selalu berubah, ternyata ada yang bisa mengalahkannya. Firman Tuhan berkata, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu seberubah apapun dunia ini, firman Tuhan berkata nature kita sebagai anak Allah, kita bisa mengalahkan dunia ini. Tapi bukan otomatis. Bukan otomatis, yaitu iman kita.
Oke. Tapi bukan berarti orang yang hidup dalam kerajaan Allah bebas dari berbagai peristiwa yang tak terduga dan tak terkendali dari dunia ini. Ingat Bapak Ibu ya, begitu kita percaya Tuhan, kita masuk jadi warga kerajaan Allah. Begitu kita masuk jadi warga kerajaan Allah, nature kita mengalahkan dunia. Tapi bukan berarti kita lepas dari semua perubahan yang terjadi di dunia ini. Kita bisa ada di dalamnya. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Next-kan lagi. Nah, ini yang kita perlu lakukan. Jangan sampai kita tawar hati. Ingat, nature kita mengalahkan dunia. Jadi yang penting yang kita lakukan, jangan tawar hati dulu Bapak Ibu. Jangan tawar hati. Kadang-kadang memang bisa yang namanya iblis mengintimidasi. Kita jadi ciut Bapak Ibu. Tapi lawanlah ciut itu. Firman Tuhan berkata, jangan tawar hati pada waktu masa kesesakan. Begitu kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Para pebisnis di rumah, siapa apapun juga, jangan tawar hati. Ketika tawar hati, kalah duluan. Karena kecil kekuatanmu, kalah duluan. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana punya iman di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Jadi gini, kalau kita percaya Tuhan, nature kita mengalahkan dunia. Tapi harus ada upaya. Di situ dikatakan apa? Iman kita yang mengalahkan dunia. Iman bukan dengan sendirinya ada Bapak Ibu. Iman harus diupayakan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul. Jadi gini, iman bukan dengan sendirinya ada. Di sini dikatakan iman itu timbul, baru akan timbul, bukan automatically tapi akan timbul. Kalau timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Imanmu mengalahkan dunia, perubahan apapun, pandemi apapun, situasi ekonomi apapun, kita menang. Tapi upayakan dulu kita punya iman. Gimana caranya? Oh Bapak Ibu kalau enggak punya iman, kita kegerus kok sama muka bumi ini. Karena apa? Semua selalu berubah. Ekonomi mengalami perubahan. Para pebisnis semua mengeluh. Para buruh juga mau nggak mau kena dampaknya. Yang seharusnya ini waktunya THR Bapak Ibu, tapi mau nggak mau ada potongan. Pengusaha yang sudah stok begitu banyak barang karena nggak bisa dipungkirin. Ini terjadi di tengah orang mau lebaran Bapak Ibu. Pengusaha sudah stok begitu banyak barang ternyata nggak bisa kejual. Dunia tidak terprediksi Bapak Ibu. Dunia tidak bisa dikirakan. Nah kemudian apa yang terjadi? Ini bikin kita lemah. Firman Tuhan bilang jangan sampai tawar hati. Nah, mari sekarang kita timbulkan iman kita memperkatakan firman Tuhan. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Bapak Ibu mungkin ngalami susah karena di PHK, ngalami susah nggak bisa makan. Sebelum siaran ini tadi berlangsung ada gembala sharing kepada saya, ada salah satu Pak di satu kota, jemaatnya bahkan tidak bisa makan. Perkatakan firman, sebab firman timbul dari pendengaran. Allahku akan mencukupi segala sesuatu. Perkatakan juga Allahku akan memberi kekuatan kepadaku. Lanjutkan lagi. Tapi gak cukup hanya iman Bapak Ibu. Iman yang bagaimana? Iman, nanti saya jelaskan apa bedanya iman dan yang dilakukan di muka bumi ini. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 22, demikian juga halnya dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Tapi nggak cukup cuman iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi Bapak Ibu nggak cukup hanya kita berusaha beriman, tapi kalau iman itu tanpa perbuatan, mati loh Bapak Ibu iman kita. Jadi bagaimana selanjutnya? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Harus berbuat. Kita nggak bisa di musim pandemi, di PHK, kemudian kita pulang ke rumah nangis-nangis, aku beriman dapat pekerjaan. Ya, tapi harus kita lakukan dengan perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang penuh hikmat. Nah, apa Bu bedanya iman dan hikmat itu apa bedanya?
Jadi orang percaya anak Allah harus beriman. Iman timbul dari pendengaran, tapi tidak cukup hanya iman, lakukan. Lakukan dengan apa? Hikmat. Apa bedanya Bu iman dan hikmat? Begini, mari kita belajar. Iman itu memberi kekuatan dalam tantangan. Wah, aku percaya Tuhan tolong. Tapi hikmat itu yang memberi jalan keluar. Imannya kasih kekuatan, tapi way out-nya gimana? How to-nya minta Tuhan hikmat. Nah, iman itu memberi keberanian untuk berperang, untuk menghadapi tantangan. Zaman dulu raja-raja iman, tapi untuk strateginya butuh hikmat. Pebisnis ngalami gini semua, iman. Tapi butuh hikmat. Strategi itu hikmat. Jadi Bapak Ibu ngerti bedanya. Iman memberi kekuatan. Hikmat memberi strategi. Oke. Iman membuat kita mengerti rencana Allah. Tapi hikmat membuat kita steppingnya. Melangkah di dalamnya. Jadi kita perlu iman. Tapi kita perlu hikmat. Terus gimana caranya kita dapat hikmat Bu? Oke. Minta yang pertama. Nah, mari kita belajar bersama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Di rumah yang bisa baca multimedia, baca sama-sama PowerPoint-nya. Hendaklah ia minta. Yang kali ini firman Tuhan bilang minta. Kita dikasih privilege Bapak Ibu. Apa itu? Minta. Yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak bangkit-bangkit. Apa sih maksudnya tidak bangkit-bangkit? Banyak orang kan ketika sudah nolong orang, oh dia itu ya kalau enggak saya tolong dahulu dia enggak bisa bakal jadi seperti sekarang. Itu orang manusia membangkit-bangkit. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang beri kita hak untuk meminta, dia akan memberikannya dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Tapi Bapak Ibu, hendaklah ia memintanya dalam iman lagi. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi bicara tentang minta hikmat, sekarang kita jangan ragu lagi. Lakukan. Sebab ketika kita minta hikmat, tapi kita nggak percaya akan hikmat yang diberikan tersebut, kamu gak bakal dapat apa-apa. Bu, saya sudah berdoa minta hikmat, dikasih hikmat. Tapi kok sampai sekarang saya gak dapat apa-apa? Karena kamu belum melangkah. Kenapa belum melangkah? Karena kamu ragu-ragu terus. Lanjut lagi. Nah, gak cukup hanya minta. Harus melangkah Bapak Ibu. Oke, ini saya kasih contoh ini sebelum saya tutup. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi firman Tuhan kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Perhatikan perintah Tuhan kepada Musa, pergilah. Jadi Bapak Ibu ketika kita sudah beriman, minta Tuhan hikmat, melangkahlah sekarang. Bapak Ibu nggak bisa cuman doa-doa dari rumah, minta iman, minta hikmat, tapi Bapak Ibu tetap berdiam. Firman Tuhan berkata kepada Musa, pergi, melangkah Bapak Ibu. Nah seringkali kita bilang gini, aku kok sarjana insinyur sipil kok sekarang masa gini mau jualan dagangan makanan, nggak sesuai. Sudah kalau Tuhan kasih hikmat melangkah dulu, pergi firman Tuhan berkata. Dan di situ dilanjutkan, aku akan menyertai lidahmu. Kalau belum pergi Tuhan nggak bisa sertai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Melangkah dulu, nanti Tuhan sertai. Tapi tidak cukup hanya Tuhan menyertai. Firman Tuhan di sini dikatakan aku akan mengajar. Jadi sebelum Bapak Ibu melangkah, Tuhan tidak bisa melakukan bagiannya untuk mengajar dan menyertai. Kita dulu yang harus melangkah. Next kan lagi. Tapi Musa ini masih ngeyel Bapak Ibu sama Tuhan. Tapi Musa berkata, Tuhan jangan utus aku, utus saja yang lain.
Nah, ini bicara kolaborasi Bapak Ibu. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun orang Lewi kakakmu? Ia pandai bicara. Langsung aja ayat ke-15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini bicara hikmat dan bicara kolaborasi. Aku akan menyertai lidahmu. Nah, dia sudah dibilang disertai, tapi dia bilang aku nggak berani, jangan suruh aku. Oke, sekarang bicara hikmat dalam berkolaborasi. Firman Tuhan berkata, aku menyertai lidahmu dan lidahnya dia juga kusertai. Dan dikatakan, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Saya tutup Bapak Ibu. Kita minta iman, tapi kita juga harus menyertai iman dengan perbuatan. Perbuatan bagaimana? Minta Tuhan hikmat. Oke, ketika kita memintanya jangan ragu-ragu, jangan bimbang, aduh gimana kata orang, aduh aku sarjana ini kok kerja ini itu ini. Tidak Bapak Ibu, melangkah dulu. Pada waktu Bapak Ibu melangkah, kita melakukan bagian kita untuk melangkah. Tuhan akan melakukan bagiannya untuk mengajar dan menyertai kita. Kalaupun seperti ini kita, waduh gimana ya, berkolaborasilah dengan orang yang pantas kok ajak kolaborasi. Orang yang paling pantas diajak kolaborasi, paling tidak di keluargamu sendiri, suami istri. Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang jangan takut untuk new normal, tapi mari kita pegang aja new season, musim yang baru. Di musim yang baru ini Tuhan pasti akan memberikan hikmat buat setiap kita. Dan kalaupun kita bingung gimana, Tuhan aku harus berkolaborasi, kerjasama. Minta Tuhan orang yang bisa berkolaborasi dengan baik dengan kita. Selamat memasuki new season bersama Tuhan, jangan khawatir. Kesusahan besok bisa kita jalani karena kita jalaninya dengan iman dan hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Persiapkan roti dan anggur di rumah Anda. Ya, saya tunggu beberapa saat. Saudara boleh mempersiapkan semuanya. Kalau tidak ada anggur dan roti perjamuan kudus yang sudah kita kirimkan kepada jemaat Tuhan, saudara bisa ambil roti tawar atau cracker maupun jus merah atau gula warna merah atau teh manis juga boleh, ya. Karena yang penting ada persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, kita lakukan ini bukan satu rutinitas, tapi kita lakukan karena sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan disampaikan. Terima kasih buat semua kemurahan Tuhan, sehingga setiap hari kami mengalami perlindungan dan persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, menolong kami dalam setiap keadaan apapun juga. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami mau memperingatinya. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan makan dan minum bersama murid-muridnya. Tuhan mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau ingat akan daku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara mari angkat cawan anggur di tangan kanan saudara. Angkat tinggi-tinggi.
Kemudian Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Darah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah setiap kali engkau mengingatnya. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih kami boleh terus mengingat kebaikan-Mu, mengingat apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib, mengingat semua perbuatan dan pengorbanan Tuhan di kayu salib, sehingga setiap kami mengalami kehidupan karena kematian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dosa-dosa kami diampuni karena apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, melalui apa yang Tuhan kerjakan ini, kami setiap pribadi lepas pribadi mengalami kuasa kebangkitan itu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita masuk ke bagian pengumuman saat ini. Kami mengucap syukur saudara bisa mengikuti. Saya percaya saudara semua mengikuti dengan baik ibadah online GBI Rock Fluid ini. Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Nancy. Saudara menikmati sungguh-sungguh praise and worship dari tim Prophetic Rock Fluid. Saudara, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara persiapkan persembahan. Saudara bisa lakukan dengan transfer ke nomor rekening yang sudah saudara biasa lakukan, ataupun nanti kita akan tayangkan kembali. Saudara juga bisa memberikan persembahan dengan QR code, scan QR code BCA kita dengan OVO, dengan GoPay, Dana dan lain-lain, atau M-Banking. Terima kasih saudara sudah menabur dengan setia selama ini buat pelayanan Tuhan di GBI Rock Fluid ini. Persembahan juga selain persembahan umum, saudara bisa memberikan persembahan diakonia. Saudara, saya mau sekalian umumkan bahwa pada tanggal 25 Mei yang lalu kita sudah membagikan 100 paket sembako dan 4.500 kotak nasi sehat Indodiner dan jus ke 10 rumah sakit dan juga Yayasan Hope Asia dan para pemulung, orang-orang susah di pinggir jalan, orang-orang di bawah kolong jembatan, dan banyak para ojol juga menikmati apa yang kita bagikan. Puji Tuhan, walaupun dengan kesulitan demi kesulitan yang begitu luar biasa, tapi akhirnya kita mampu mencapai angka yang kita targetkan, yaitu 4.500 kotak nasi sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kemurahan saudara yang sudah memberikan donasi selama ini. Tuhan Yesus memberkati apa yang telah Anda tabur. Tuhan akan berkati, akan Anda tuai dengan berlipat-lipat. Saudara, kita sedang merancang untuk donasi tahap berikutnya. Kita belum tahu apakah mau bagi sembako atau apapun juga yang kita lakukan. Saudara tetap bisa menabur di rekening diakonia GBI Rock Fluid. Nanti dana yang diterima kita akan salurkan. Kemarin kita juga membantu gereja GBI Rock di Deli Tua di Medan. Mereka butuh bantuan sembako. Kita ada transfer sejumlah uang supaya mereka bisa membagi-bagi buat jemaat mereka yang membutuhkan. Semua ini anugerah Tuhan, ya. Apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, saudara tuai kembali. Haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menabur. Tuhan, biarlah kami menabur dengan sukacita. Apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan akhiri ibadah. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan dengan luar biasa oleh Bu Nancy. Kita belajar mengenai iman, mengenai hikmat dalam menghadapi masa-masa new normal ini. Era baru yang harus kita alami karena COVID-19 dan kuarantin yang begitu lama. Ada satu kebiasaan baru yang harus kita hadapi yang mereka sebut dengan new normal. Tapi ada hamba Tuhan yang berkata bahwa justru yang dulu tidak normal, sekarang adalah masuk ke zaman yang normal. Ya puji Tuhan, apa saja sama ya. Oke saudara, mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Terimalah berkat, anugerah dan kemurahan Tuhan. Mulai hari ini, apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Keluargamu diberkati, dilindungi, diberi kesehatan yang sempurna. Pemulihan demi pemulihan terjadi justru di masa-masa karantina ini. Tuhan memberkati rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati. Perbuatan-perbuatan yang semua yang sudah dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ampunin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini saudara mengalami hidup baru bersama Tuhan, keluarga yang dipulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dr. Melisa mewakili dari teman-teman tim medis dari Rumah Sakit PGI Cikini mengucapkan terima kasih banyak kepada Gereja GBI Rock Fluid atas sumbangan makanannya kepada kami teman-teman medis yang di garis depan. Kami berdoa dan kami percaya semoga apa yang pemberian kalian ini akan Tuhan balaskan berkali-kali lipat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Asrama Putri mengucapkan terima kasih atas makanan dan minuman dari GBI Rock Fluid dan Indodina Restorantar. Doa kami, Tuhan selalu memberikan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih. Salam, kami Asrama Putra Yayasan Papasia mengucapkan limpah terima kasih kepada keluarga besar GBI Rock Fluid dan Indodiner yang sudah kesekian kali memberkati kami melalui makanan dan minuman. Kami percaya semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati.